Tema kita adalah What was God doing before creation? Apa yang Allah lakukan sebelum penciptaan? Jadi kita akan membahas apa yang Allah lakukan sebelum Ia menciptakan segala sesuatunya, termasuk malaikat, alam semesta, dan juga diri kita. Mari kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bagaimana cara kita memandang Allah? Bagaimana cara kita melihat siapa Allah? Kita akan membahas dua cara memandang Allah. Pertama, kita bisa memandangnya sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu. Ia tidak diciptakan dan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hal ini tidak salah. Tetapi jika kita tarik terus ke belakang, maka cara berpikir seperti ini yang menganggap Allah hanya sebagai pencipta dan penguasa akan menjadi masalah yang besar. Mengapa? Karena jika identitas terdalam Allah adalah sebagai pencipta dan penguasa, maka ia membutuhkan ciptaan untuk menjadi dirinya. Tanpa ciptaan, maka semua kekuatannya tidak akan berguna dan ia tidak layak disebut pencipta. Masalahnya tidak hanya berhenti di sini, tetapi jika identitas tertinggi Allah adalah sebagai pencipta dan penguasa, maka keselamatan apa yang bisa ia tawarkan jika ia mau menghendaki untuk menyelamatkan kita? Jika Allah hanya sebagai pencipta dan penguasa, maka satu-satunya keselamatan yang ia bisa tawarkan saat kita melanggar perintahnya adalah dengan mudah mengampuni dan menganggap kita tidak pernah melanggar peraturan. Tetapi jika demikian, apa bedanya Allah dengan polisi lalu lintas saat kita melanggar rambu lalu lintas? Saat kita melanggar rambu lalu lintas, lalu polisi itu membiarkan kita bebas dan kita tidak dihukum, kita mungkin akan bersyukur dan berterima kasih kepada polisi itu. Karena ia telah membebaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima saat kita melanggar peraturan. Tetapi kita tidak mungkin bisa benar-benar mencintai atau mengasihinya dengan segenap hati. Sama seperti itu jika Allah hanya sebagai pencipta dan penguasa dan kita melanggar peraturannya, dan Allah mau mengampuni kita, maka mungkin kita akan penuh dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah yang membebaskan kita. Tetapi itu tidak bisa membuat kita benar-benar mencintainya dengan segenap hati. Inilah masalah terbesar kita saat kita hanya memandang Allah sebagai pencipta dan penguasa. Bahwa Allah tidak ada bedanya dengan polisi lalu lintas yang membebaskan kita saat kita berdosa. Lalu bagaimana seharusnya cara kita memandang Allah? Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa memandang Allah melalui pribadi Tuhan Yesus atau Sang Anak Allah. Kita baca dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah anak. Dan menjadi anak berarti memiliki seorang bapa.
Seperti yang disampaikan dari ayat ini, Tuhan Yesus menyatakan siapa Allah. Dan Tuhan Yesus menyatakan Allah itu sebagai Bapa. Kalau dia anak, berarti dia memiliki Bapa. Inilah bagaimana seharusnya kita memandang Allah, yaitu sebagai Bapa dan bukan hanya sebagai pencipta atau penguasa. Lalu apa implikasinya? Dampak yang bisa kita lihat dengan menganggap Allah sebagai Bapa dan bukan pencipta atau penguasa, bisa kita lihat dengan menjawab pertanyaan pada tema hari ini, yaitu apa yang Allah lakukan sebelum Ia menciptakan. Jika Ia hanya sebagai seorang pencipta dan penguasa, maka sebelum Ia menciptakan, Ia bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan apa yang Allah lakukan sebelum Ia menciptakan, jika Ia hanya sebagai seorang pencipta dan penguasa. Tetapi saat kita memandangnya sebagai seorang Bapa, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Yohanes 17 ayat 24, di dalam doa Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebelum Allah menciptakan, Ia adalah Bapa yang mengasihi sang anak. Tidak mengherankan jika Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa, karena berkali-kali di dalam Alkitab istilah Allah disejajarkan dengan istilah Bapa. Hal ini bisa kita lihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada banyak sekali teks yang menjelaskan ini. Seperti dari Keluaran 4 ayat 22, Yesaya 1, Yeremia 31, Hosea 11, dan sebagainya. Sebagai contoh kita akan membaca dari Matius 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam ayat ini dengan jelas kita bisa melihat bahwa Allah digambarkan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Di dalam Yesaya 63 ayat 16 terdapat sebuah doa yang berkata, "Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala." Dalam hal ini dengan jelas dikatakan bahwa Allah adalah Bapa kami. Maka tidak mengherankan jika di dalam doa Bapa kami dalam Matius 6, Tuhan Yesus berdoa, "Bapa kami yang di surga." Atau di dalam Yohanes 20, Tuhan Yesus berkata, "Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus mengajar kita untuk memanggil Dia Bapa saat kita berdoa. Karena Allah pada hakikatnya adalah Bapa dan bukan hanya penguasa atau pencipta. Maka apapun yang Ia lakukan sebagai seorang Bapa. Saat Ia mencipta sebagai Bapa. Saat Ia memerintah sebagai Bapa. Saat Ia menjaga hidup kita, Ia melakukannya sebagai Bapa. Bahkan saat Ia menguji dan memurnikan iman kita, Ia melakukannya sebagai Bapa. Ibrani 12 ayat 7 mengatakan, "Jika kamu harus melakukan ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak." Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Fakta inilah yang bisa membuat kita mengasihi Allah, yaitu bahwa kita menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya dan Ia adalah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Mulai saat ini, setiap kali kita berdoa atau menyebut Allah Sang Pencipta surga dan bumi, marilah kita pada saat yang sama juga mengingat dalam pikiran kita bahwa kita adalah anak-anaknya yang telah menerima perlindungannya, penyertaannya, penyediaannya, dan kasihnya.
yaitu kasih dari Bapa kita. Hanya saat kita melihat Allah memerintah ciptaannya sebagai seorang Bapa yang penuh kasih sajalah, maka kita bisa mengasihinya dengan segenap hati. Saya ulangi sekali lagi. Hanya saat kita melihat Allah memerintah ciptaannya sebagai seorang Bapa yang penuh kasih sajalah, maka kita bisa mengasihinya dengan segenap hati. Mungkin ada yang bertanya, Bapa itu apa? Apa itu Bapa? Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Ia adalah sumber kehidupan. Dan Bapa adalah sumber dari kasih. Dari teks yang kita baca tadi, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, kita membaca, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah adalah sumber dari kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah, maka Allah adalah sumber kasih. Setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, maka Allah juga merupakan sumber kehidupan. Dengan inilah Allah disebut sebagai Bapa. Bahkan dalam Yeremia 2 ayat 13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sama seperti mata air, untuk menjadi mata air maka harus terus memancarkan air, tidak boleh berhenti. Karena jika berhenti sebentar saja, maka mata air itu dalam waktu sebentar tidak layak disebut sebagai mata air. Demikian juga dengan Bapa. Bapa memancarkan atau memberikan kasih dan kehidupan. Sehingga kasih bukan hanya sesuatu yang dimiliki Bapa atau aktivitas yang kadang ia lakukan, kadang tidak, tetapi sesuatu yang selalu ia miliki. Sebab ia adalah sumber kasih dan sumber kehidupan. Karena jika ia pernah tidak mengasihi, maka dia bukan kasih. Inilah Allah kita. Dia adalah sumber kehidupan dan sumber kasih. Tanpa kasih, dia tidak akan menjadi seorang Bapa. Kasih adalah hakikat terdalam dari Allah kita. Itulah mengapa dalam Alkitab saat dikatakan Allah adalah kasih, tidak pernah dikatakan bahwa Allah mengasihi kita jika sesuatu, atau Allah mengasihi kita karena sesuatu. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak ada bagian di dalam diri kita yang bisa membuat Allah mengasihi kita. Kita adalah pendosa dan Allah adalah Allah yang kudus. Dosa dan kekudusan adalah 2 hal yang bertolak belakang, tetapi Allah tetap mau mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita hanya karena Ia adalah kasih dan bukan karena siapa diri kita. Itulah mengapa kita harus mengasihi sesama, karena kita telah mengenal kasih Allah. Kita tidak hanya mengenal kasih Allah dari proses observasi atau mengamati, tetapi kita tahu dan mengenal kasih Allah itu karena kita mengalaminya. Karena kita sudah dikasihi oleh Bapa. We are loved by God. Sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita juga memancarkan atau menunjukkan seperti apa Bapa kita, yaitu Bapa yang mengasihi. Yohanes berkata, kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak berasal dari Bapa, sebab Bapa adalah kasih. Pertanyaannya, jika Ia adalah kasih dan Ia mengasihi sejak kekekalan, maka siapa yang Dia kasihi? Allah tidak bisa disebut sebagai kasih jika yang ada sejak kekekalan hanya dirinya sendiri. Maka dalam hal ini harus ada pribadi lain yang dikasihi oleh Bapa. Di sisi lain, Dia juga tidak bisa disebut sebagai Bapa jika Ia tidak memiliki anak. Tetapi pribadi lain yang dikasihi dan disebut anak ini tidak boleh merupakan ciptaan.
Karena jika pribadi ini hanya sebuah ciptaan, maka pernah ada saat di mana ciptaan ini belum ada atau belum dicipta. Maka pada saat itu Allah tidak lagi menjadi Bapa. Karena jika ada momen di mana tidak ada anak, maka pada saat yang sama juga ada momen di mana tidak ada Bapa. Maka sebelum anak dicipta, jika ia merupakan ciptaan, maka Bapa tidak lagi mengasihi ataupun cocok disebut sebagai Bapa, karena tidak ada pribadi lain untuk dikasihi ataupun disebut anak. Karena kasih adalah sesuatu bukan yang individualistis, tetapi kasih adalah memberi kepada pribadi lain. Itulah mengapa dalam monoteisme absolut sangat sulit untuk menyebut Allah sebagai kasih. Karena sebelum ada segala sesuatu atau sebelum ada ciptaan, maka Allah tidak bisa mengasihi siapa. Dia mau mengasihi siapa? Kasih bukan hanya tentang mengasihi dirinya sendiri, tetapi kasih adalah sesuatu yang keluar kepada pribadi yang lain. Baik, mari kita lanjutkan. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah sang anak. Maka dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah anak itu sudah ada sejak kekekalan dan ia tidak diciptakan. Karena jika ia diciptakan, maka Bapa pernah tidak mengasihi dan tidak disebut sebagai Bapa. Dari di sini kita tahu bahwa seperti dari Yohanes 17 ayat 24 yang telah kita baca sebelumnya, bahwa sejak kekekalan Bapa mengasihi anak. Istilah anak atau firman Allah pada Yesus diberikan karena dia yang menyatakan tentang siapa Bapa itu. Istilah anak bukan dalam artian biologis. Jika ada Bapa, jika ada anak, maka siapa bidanya, siapa ibunya, siapa istrinya. Bukan dalam hal itu istilah anak diberikan, atau dalam bagian lain disebutkan dia sebagai firman Allah, logosnya Allah. Atau dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut sebagai Dafar Elohim, firman Allah. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak atau firman Allah? Karena dialah yang menyatakan siapa Bapa itu. Kita hanya bisa mengenal Bapa melalui Tuhan Yesus. Kita hanya bisa mengenal Allah Tritunggal melalui pribadi Tuhan Yesus. Tidak mengherankan jika di dalam Ibrani 1 ayat 3 dituliskan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus Kristuslah cahaya kemuliaan Allah. Dialah the radiance of God's glory. Dialah yang menyatakan siapa itu Bapa. Sebagai cahaya kemuliaan Allah, ia harus kekal dan tidak diciptakan. Sama seperti api, saat ada api, pasti ada cahaya keluar dari dalamnya yang kita bisa lihat. Dan api dan cahayanya itu pasti ada bersamaan. Demikian pula saat kita menyalakan lampu, maka pasti akan muncul cahaya dari lampu itu. Tidak pernah ada momen di mana lampu yang menyala tidak memiliki cahaya, atau cahaya yang ada tetapi tanpa lampu. Keduanya ada secara bersamaan. Demikian pula Bapa dan Anak. Bapa dan Anak selalu ada. Tidak pernah ada saat di mana hanya ada Bapa dan tidak ada Anak, atau sebaliknya. Keduanya selalu ada sejak kekekalan. Bapak Gereja Gregory of Nyssa pernah mengatakan, yang jika saya langsung terjemahkan secara bebas bunyinya, seperti cahaya dari lampu dan lampu bersatu. Karena begitu lampu menyala, cahaya yang datang darinya menyinari kita secara bersamaan. Maka dalam hal ini sang Rasul Paulus yang dimaksud menginginkan kita untuk memerhatikan dengan seksama bahwa anak selalu ada bersama dengan Bapa dan Bapa tidak pernah ada tanpa anak. Bapa tidak pernah ada tanpa anak. Karena tidak mungkin kemuliaan ada tanpa cahaya, sama seperti tidak mungkin lampu yang menyala ada tanpa cahaya. Tetapi jelas bahwa cahaya menyatakan kemuliaan. Karena jika kemuliaan tidak ada, maka cahaya yang keluar darinya juga tidak ada.
Jadi untuk mengatakan bahwa cahaya pernah tidak ada, sama seperti menyatakan bahwa kemuliaan juga pernah tidak ada. Karena tidak mungkin kemuliaan ada tanpa cahaya. Secara sederhana, artinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jika api menyala, maka pasti ada cahaya. Tidak pernah ada momen di mana api menyala tapi tidak ada cahaya yang keluar darinya. Demikian juga saat lampu menyala, pasti cahaya akan keluar darinya. Tidak pernah ada momen di mana saat lampu menyala tidak ada cahaya. Demikian juga, jika ada Bapa, maka pasti ada anak. Karena anak inilah cahaya kemuliaan yang menunjukkan, yang menyatakan siapa Bapa. Maka tidak mungkin ada Bapa jika tidak ada anak. Karena jika ada momen di mana tidak ada anak, maka Bapa pernah tidak menjadi Bapa. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita sudah melihat sejauh ini bahwa Bapa mengasihi anak. Tetapi kita belum selesai untuk membahas mengenai kasih antara Bapa dan anak. Karena harus ada respon. Di dalam Yohanes 14 ayat 31 dikatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dalam hal ini kita tahu bahwa selain Bapa mengasihi anak seutuhnya, anak juga mengasihi Bapa sejak kekekalan. Lalu apa aplikasinya bagi kita? Dalam 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bapa adalah sumber kasih. Maka karena Bapa mengasihi Kristus, maka Kristus mengasihi Bapa juga. Dan karena Kristus dikasihi oleh Bapa, maka demikian pula Kristus mengasihi gereja. Yohanes 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga bisa mengasihinya. Atau Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka berikutnya, kita harus mengasihi sesama kita. Yang dalam ayat ini digambarkan sebagai suami yang mengasihi istrinya. Jika saya simpulkan, Bapa mengasihi Kristus atau Bapa mengasihi anak, maka anak mengasihi Bapa. Karena Bapa mengasihi anak, maka anak juga mengasihi gereja. Karena anak mengasihi gereja, maka gereja bisa mengasihi anak. Dan karena anak mengasihi gereja, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Oke, sampai saat ini kita sudah melihat ada dua pribadi dalam Allah Tritunggal. Maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan pribadi ketiga atau Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Demikian juga di dalam Allah Tritunggal. Bapa mengasihi anak melalui Roh Kudusnya, anak juga mengasihi Bapa melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus mengobarkan cinta dan mengikat mereka dalam persekutuan Roh Kudus. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa Roh Kudus adalah pribadi dan bukan hanya kuasa Allah. Roh Kudus bisa berbicara, mengutus, memilih, mengajar, memberi, bisa didukakan, bisa ditolak, bisa ditentang, dan bisa dihujat. Roh Kudus adalah pribadi dan bukan hanya kuasa Allah. Kita telah melihat siapa Allah kita dan apa yang Ia lakukan sebelum Ia menciptakan segala sesuatu. Inilah Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal yang penuh dengan kasih. Allah adalah kasih karena Ia adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa sebagai Bapa yang mengasihi dan memberikan kehidupan kepada anak melalui persekutuan Roh Kudus. Dia adalah Allah yang adalah kasih pada dirinya sendiri.
dan ia tidak pernah berubah dari kekekalan hingga kekekalan. Bagaimana mereka berhubungan ditunjukkan secara konsisten di dalam segala hal. Saat Allah menciptakan, ketiga pribadi Allah Tritunggal terlibat. Kita bisa lihat dalam Mazmur 33 sebagai contoh, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Di sini kita bisa melihat bahwa peran Allah Tritunggal di dalam penciptaan itu ada. Bapa menciptakan, Anak atau firman Tuhan menciptakan, Roh Kudus atau nafas Allah juga menciptakan. Maka saat kita melihat ke langit, saat kita melihat matahari, saat kita melihat bulan, saat kita melihat bintang, maka harusnya pada saat yang sama kita punya pemikiran bahwa semua itu ada di langit karena Allah Tritunggal yang menciptakan. Allah Tritunggal menciptakan karena kasih-Nya. Semua semata-mata karena kasih dari Allah Tritunggal. Wow. Dan bahkan saat Allah menyelamatkan, Ia juga menyelamatkan sebagai Tritunggal. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak mengeksekusi, Allah Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan itu di dalam hidup kita. Saat Allah menciptakan, Ia menciptakan sebagai Tritunggal. Saat Ia menebus, ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal semua terlibat. Maka saat Allah melakukan apapun, ketiga pribadinya semua terlibat. Walaupun kita perlu jelaskan bahwa ketiga pribadi itu memiliki perannya masing-masing. Sebagai contoh, pada saat kita bahas keselamatan, Allah Bapa merencanakan, Allah Anak mengeksekusi dengan mati di kayu salib, dan Allah Roh Kudus mengaplikasikan. Yang mati di kayu salib hanya Anak, bukan Bapa dan bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya terlibat di dalam karya keselamatan. Kita harus jelas, karena jika kita salah dalam mendefinisikan ini, kita bisa jatuh ke dalam bidat yang salah pastinya, seperti contoh modalisme yang mengatakan bahwa Bapa adalah Anak, Bapa adalah Roh Kudus, Anak adalah Roh Kudus. Nah, mereka hanya satu tetapi tiga manifestasi. Nah, itu sesuatu yang salah. Ketiga pribadi Allah Tritunggal terlibat di dalam karya keselamatan, tetapi yang mati di kayu salib ya hanya Tuhan Yesus, bukan Bapa atau Roh Kudus. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita sudah membahas banyak hal mengenai kasih Allah dan Allah adalah kasih. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu atau bagaimana kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Allah adalah kasih? Bagaimana kita bisa membahas Allah adalah kasih dan kasih Allah secara panjang lebar seperti yang kita telah bahas sebelumnya? Jawabannya kita bisa temukan dari teks yang kita baca tadi, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah dinyatakan melalui 5 poin utama dari kedua ayat itu. Yang pertama adalah Allah yang berinisiatif. Allah telah mengutus. Maka Allah yang memulai inisiatif. Manusia yang berdosa, tetapi Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan. Mulai dari saat Adam berdosa, Allah berinisiatif untuk memulai keselamatan. Ia memberikan proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15, janji pertama kedatangan Mesias. Ia menyembelih korban dan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Ia yang pertama kali datang kepada Adam dan Hawa dan bertanya, "Di manakah engkau?" Dia datang kepada Adam dan Hawa bahkan saat Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah. Ini semua inisiatif Allah. Saat Allah menyelamatkan melalui Nuh, melalui Abraham, melalui Musa, melalui Yosua, dan punyanya melalui Tuhan Yesus. Itu semua inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia yang berdosa. Yang kedua, siapa yang Allah utus? Allah tidak mengutus Abraham, Musa, Nabi, atau malaikat.
tetapi ia mengutus anaknya yang tunggal, yang ia kasihi sejak kekekalan. Maka Kristus adalah hadiah terbesar yang Allah bisa beri bagi kita. Itulah mengapa saat kita memberi, kita tidak mengharapkan Allah membalas perbuatan baik kita. Tetapi karena kita telah menerima hadiah terbesar dari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita mau memberi. Yang ketiga, tujuannya. Tuhan Yesus dikirim pada kedatangannya yang pertama 2000 tahun yang lalu bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk memberikan kita hidup yang kekal dan mengembalikan relasi dengan Allah melalui kematiannya yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, kita bisa tahu kasih itu karena kasih itu berasal dari Allah dan bukan dari kita. Allah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan saat kita masih berdosa. Itulah mengapa kita bisa mengasihinya dan kita bisa mengasihi sesama. Dan yang kelima, kita bisa tahu kasih Allah. Karena apa? Harganya yang Dia bayar. Harga untuk pengampunan dosa kita adalah nyawa Kristus. Kristus mati di posisi kita. Dia menerima murka Allah yang harusnya kita terima. Dia menerima keterpisahan dari Allah yang harusnya kita terima. Papa Gereja Gregory of Nyssa yang tadi sudah kita baca teksnya juga menuliskan bahwa Kristus Sang Firman Allah rela menjadi manusia. Dia adalah Sang Firman Allah, mau mengenakan daging, mau menjadi daging atau berinkarnasi. Dia adalah Allah, tetapi Dia mau menjadi manusia. Dia adalah roh yang tidak memiliki tubuh, tetapi mau mengenakan tubuh. Ia yang adalah kudus, mau menjadi dosa, dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan Allah. Gregory of Nyssa menuliskan, He was made sin. Dia yang kudus dijadikan dosa. Dia juga dijadikan a curse. Dia menerima kutuk yang harusnya kita tanggung. He is the stone. Dia adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan atau yang dibuang oleh manusia, tetapi dia menjadi batu penjuru. Dia adalah the axe. Dia adalah kapak yang akan mengalahkan kejahatan dari akar-akarnya. Dia adalah the bread. Dia adalah roti hidup dan air hidup yang memuaskan kebutuhan kita. Kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan dosa. Dan Kristus memberikan tubuhnya bagi kita. Itulah mengapa dalam perjamuan kudus kita memakan roti sebagai simbol tubuh Kristus. Dia juga adalah the lamb. Dia adalah anak domba Paskah yang disembelih untuk pengampunan dosa kita. Dia juga adalah the way. Dia adalah sang jalan. Satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada Allah. Kita hanya bisa mengenal Allah Tritunggal melalui Kristus. Itulah mengapa pembahasan kita dimulai dengan membahas siapa Bapa. Mulai dari mana pembahasannya? Mulai dari Kristus Sang Anak. Dari anak kita bisa tahu siapa Bapa. Jadi anak adalah jalan masuk untuk memahami siapa Allah Tritunggal. Walaupun tentu kita harus paham bahwa tentu pasti akan ada misteri dalam membahas Allah Tritunggal. Tapi kita hanya bisa membahas Allah Tritunggal jika kita memulainya dari Tuhan Yesus, dari Sang Anak itu. Kristus juga adalah the door, Dia adalah pintu menuju keselamatan dan hidup yang kekal. Barang siapa masuk melaluinya, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Dan dia juga adalah the rock. Dia adalah batu karang yang dipukul oleh Musa agar orang Israel bisa minum air di Rafidim. Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Dialah keselamatan kita. Yesus Kristus yang walaupun di dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia melakukan semuanya karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Bukan karena kita yang hebat, tetapi semata-mata karena Ia adalah kasih. That's why dia disebut sebagai kasih karunia atau mercy. Bukan karena kita yang layak menerimanya atau perbuatan kita cukup baik untuk menerima kasih Allah. Paulus berkata, jika kita menerima itu karena perbuatan, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Kita perlu ingat bahwa semua ini semata-mata karena Allah yang mengasihi. Dan kita sampai pada bagian akhir, yaitu aplikasi. Kita baca ayat terakhir dari teks yang kita baca tadi, 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah Tritunggal menebus kita, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kasih-Nya. Bukankah seharusnya kita juga mengasihi sesama kita, sama seperti Allah telah mengasihi kita? Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang mengkhianati kita? Kita harus ingat bahwa Kristus juga mati untuk mereka yang mengkhianatinya. Kristus juga dikhianati. Bagaimana dengan mereka yang menyiksa kita? Kita harus ingat juga bahwa Kristus juga disiksa. Bagaimana dengan mereka yang membenci kita? Kita harus ingat juga bahwa Kristus dibenci oleh banyak orang. Dan terakhir, bagaimana dengan musuh kita? Kita harus ingat juga bahwa Kristus mati bagi musuh-musuhnya, yaitu kita. Karena saat kita berdosa dan kita belum diselamatkan, kita adalah musuh Allah. Tetapi Kristus mau mati. Ia mau mati bagi kita yang adalah musuhnya. Maka bukankah kita juga seharusnya mengasihi musuh kita? Kita harus mengingat, Kristus juga pernah dikhianati. Kristus juga pernah disiksa. Kristus juga pernah dibenci. Kristus juga pernah dimusuhi. Dan kita adalah musuh dari Allah. Tetapi Ia mau datang dan mau mati untuk kita semua. Bukankah sama seperti itu kita juga harusnya mau mengasihi sesama kita? Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang pertama kali mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka kita dimampukan untuk mengasihinya dan juga mengasihi sesama kita. Amin.